Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvina Naimatul Kamalia dari semester 3 Fakultas Agama Islam di podcast Saatnya Bisa Tahu, Kenapa Enggak? Bincang Santai Teman Undaris. Nah, teman-teman online, di sini saya akan membahas bukan tentang puasa, bukan tentang sholat raweh, tetapi tentang branding takjil di bulan Ramadan. Boleh terinspirasi, jangan sampai melanggar. Nah, di sini tema ini akan dibahas oleh narasumber yang sangat hebat. Siapa sih kira-kira? Nah, ini dia bersama Ibu Laila Sari Ekaningsih SHMH. Silahkan Bu. Ya, Halo Bu. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, beliau ini adalah narasumber kita hari ini. Silahkan Bu untuk memperkenalkan diri dan di bulan puasa ini apa kegiatan kesehariannya dan apakah juga ikut war takjil juga seperti saya Genji gitu. Iya. Terima kasih sebelumnya, saya sangat senang sekali udah diundang ke podcast kampus kali ini bersama Mbak Lia ya tadi ya dari FHI, suaranya ceria banget. Perkenalkan saya Laila Sari Ekaningsih, tadi sudah disebutkan, bisa dipanggil Bu Ella dari Fakultas Hukum. Hari-hari ya war takjil, saya juga sih Mbak kalau war takjil ya buat di rumah. Sepulang kantor kita war takjil banyak banget itu kan di dekat rumah tuh pada jualan. Oke, nah teman-teman online di bulan Ramadan ini kita pasti sering melihat lonjakan UMKM takjil yang kreatif dan beragam, mulai nama yang unik sampai konsep jualan yang menarik perhatian, tapi pasti ada sisi positifnya dan tantangannya. Nah, Bu Ella, menurut Ibu nih fenomena menjamurnya UMKM takjil di saat bulan Ramadan ini sebenarnya lebih banyak membawa dampak positif atau justru memunculkan persoalan baru nih Bu? Oke. Banyak ya, memang UMKM banyak banget bermunculan saat bulan Ramadan. Dan ini bisa disebut musiman gitu ya. Musiman, entah usaha kecil yang gerobakan PKL-an, yang di meja, sampai UMKM yang yang biasanya di ruko dia juga ikut turun ke jalan gitu. Jadi kayak musiman berjejer gitu ya, apalagi di sekitaran universitas, di setiap sekitaran universitas itu pasti banyak sekali. Ya ada sisi positif dan juga ada sisi negatif kalau memang para pelaku usaha itu tidak sadar akan hukum gitu. Sisi positifnya kreatif. Zaman sekarang itu dengan era digital yang lebih canggih ya, kita lewat TikTok, lewat Instagram, viral nih apa makanan Mbak Lia ngerti ya kayak Dubai. Oh iya, itu kan, coklat apalagi dimsum, Dubai coklat, kemudian es teh. Nah itu kan banyak sekali yang jualan. Karena kita awal mulanya kan pasti ada tuh satu pelopor yang mempelopori jualan gitu. Nah, tapi kemudian ditiru sama berbagai pelaku usaha UMKM, dimsum A, dimsum C, ada dimsum mentai ya kan. Apalagi terus tadi coklat Dubai. Nah, coklat Dubai itu kan padahal awal mulanya mungkin Mbak lihat tahu nih ya, Genzi kan? Nah, awal mulanya dari Dubai kan? Nah, dari Dubai kemudian namanya apa itu aslinya mereknya itu kan Fix Chocolatier apa itu dari Dubai. Kemudian selebgram banyak yang just tip tuh dengan harga ratusan ribu kan. Kemudian muncullah kreativitas para pelaku usaha lokal kita ya di Indonesia ini jualan dari bakery shop sampai orang-orang yang ini pelaku-pelaku usaha UMKM di jalan-jalan, mereka akhirnya ikut jualan yang harganya ada 15.000 saya lihat ya kan, 50.000. Pernah coba? Pernah Bu, tapi yang nggak enak. Nah itu kualitasnya yang membedakan. Boleh sih terinspirasi, tapi kalau melanggar ya jangan gitu, karena ada peraturan-peraturan hak merek yang sudah kita terapkan di negara Indonesia. Oh gitu. Nah, tadi kan Ibu menyinggung soal adanya pelanggaran hukum. Nah, kira-kira pelanggaran hukum seperti apa sih Bu yang sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya ini pelaku UMKM takjil di Ramadan dan mereka itu sering tidak mengsadari itu. Ya, UMKM kita ya, pelaku usaha kecil ini banyak di zaman sekarang ya, banyak yang
udahlah ini kan usaha kecil, Iya. no problem gitu niru ya. Dan mungkin ini kan cuma takjil waktu bulan Ramadan. Nah, itu apakah aman ya? Sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya itu malah pelanggaran sekecil apapun. Jadi tidak aturan hak merek itu tidak melihat skala besar ataupun kecil. Apalagi nih takjil ya dijual di bulan Ramadan, meskipun musiman ya kita kan nggak tahu ke depan ternyata dia menjadi besar ya. Iya. Harusnya didasari dengan niat baik ya, bulan Ramadan nih harus jujur, ada penuh berkah, tidak menipu. Kalau sampai seperti tadi saya mencontohkan Dubai coklat, banyak sekali kan yang jualan. Kemudian, tapi kalau Dubai coklat saya pikir mungkin terinspirasi, tapi jangan sampai mereknya, logonya, font tulisannya bahkan itu jangan sampai meniru plek yang di Dubai gitu. Apalagi yang boleh sebut merek gak ini? Kayak bakery besar itu ya, yang di Jakarta tuh kan ada. Itu dia yang menciptakan coklatnya itu kan dari chef ya, pasti mungkin enak ya. Karena saya juga belum pernah coba, tapi untuk logo merek pengemasannya dia sangat jauh berbeda dan itu aman, terinspirasi tapi tidak melanggar. Nah beda lagi kalau seperti es teh Indonesia. Mbak Lia kan sering kan jajan es teh ya. Apalagi es teh jumbo itu Bu. Es teh jumbo itu kan banyak sekali. Saya pikir tuh awal mula itu dari es teh Indonesia. Yang dia jualannya di ruko yang warna putih tuh ya temboknya. Dan dia punya banyak menu gitu. Nah es teh Indonesia ini kan mungkin menjadi peluang usaha bagi para calon-calon pelaku usaha. Oh kok jual es teh dengan dikemas sekreatif mungkin, ternyata banyak yang suka ya. Kita aja naik kendaraan jarak berapa meter ada lagi gerobaknya jualan es teh walaupun berbagai merek. Nah, yang meniru ini apakah melanggar es teh Indonesia gitu? Nah, sebetulnya kalau dia konsepnya atau logonya, mereknya plek ketiplek sama es teh Indonesia atau hanya es teh Indonesiaku, es teh Nusantara gitu, itu sebetulnya melanggar. Namun terkadang ya di zaman sekarang kalau memang tidak ditegur sama brand viral, brand yang sudah besar, berarti itu adalah kemakluman. Tapi kalau sampai ditegur dan ada jalur hukum ya sudah berarti harus diterima karena itu adalah hak merek yang dimiliki oleh brand besar. Contoh tadi es teh Indonesia karena dia sudah mendaftarkan mereknya. Dia sudah mempunyai sertifikasi dari hak merek sehingga siapapun yang meniru merek dia, ini saya mengatakan merek bukan es tehnya, merek Satu Kesatuan Es Teh Indonesia. Kalau meniru berarti menjiplak, berarti dia memiliki hak untuk menggugat. Tapi ini kan masuknya kekayaan intelektual ya. Semoga teman-teman juga semakin melek. Jadi tidak hanya hak merek, ada hak cipta dan sebagainya. Jadi kalau misalkan memang sampai meniru punya hak untuk melanggar, tapi kalau cuman misalkan yang tidak melanggar itu berkah sore es teh gitu misalkan, nah, itu nggak apa-apa, jangan sampai tapi ada logo seperti es teh Indonesia, ada daun hijaunya, fontnya mirip. Nah itu kunci utamanya adalah kalau sampai seorang pelanggan bilang kok brandnya sama ya dengan brand yang besar ini gitu. Nah itu berarti harus hati-hati untuk para pelaku usaha karena hari sial juga tidak mengenal waktu ya. Kita nggak tahu kalau ternyata pemilik ownernya ini nggak sabar dan nggak melihat kamu ini usahanya skala kecil nih, gugat langsung. Dia berhak itu, tapi kan ada sisi lain, ada pemilik owner lain yang udah nggak apa-apa gitu. Yang penting tidak banyak merugikan dia. Jadi banyak sekali Mbak, nggak hanya es teh Indonesia, misalkan McD, McD, KFC ya, ayam gorengnya banyak ya. Misalkan contoh jualannya McD, saya pernah lihat sebetulnya McD, logonya sama persis dengan McD, hanya sekilas saja kalau mendekat, ternyata ada bedanya. Tapi susunan warna itu adalah masuk dari hak merek, susunan warna, font tulisannya disama-samain, tapi pas deket McD misalnya gitu ya. Terus bungkusnya, packagingnya sama gitu. Kadang mungkin kita mungkin kalau Mbak Lia bisa membedakan mungkin ya, tapi kan ada beberapa masyarakat kita yang
sama ini lebih murah, pasti ini McD. Iya, apalagi kan lebih murah ya Bu. Ya, Jadi orang lah murah. tambah tertarik soalnya yang sebelah mahal gitu. Gitu kan, berarti ini yang murah McD, belilah. Sampai rumah kok nggak enak, terus akhirnya ngomong sekarang McD nggak enak loh. Terus kan dia akhirnya dari orang ke orang ngomong ya tentang kualitas, ternyata nggak enak dan akhirnya menurunkan jumlah konsumen. Nah itu menjadi salah satu kerugian kepada brand besar itu. Jadi brand besar itu bisa saja menggugat kerugiannya, ataupun tidak hanya melalui pengadilan, bisa juga musyawarah sebetulnya. Karena dunia bisnis itu mungkin kalau masih kecil-kecilan banyak udah musyawarah aja, tolonglah diganti atau di stop, malah nggak usah berjualan lagi, ada yang seperti itu. Oh seperti itu bisa dipenjara nggak sih Bu? Seumpama kalau yang brand A sama B meniru A lah, ini semakin besar tapi ini nggak terima, itu bisa ownernya atau yang punya itu dipenjara bisa nggak sih Bu? Yang meniru ya, Iya. yang menciplak. Kalau di aturan undang-undang hak merek kan undang-undang hak merek dan indikasi geografis itu undang-undang nomor 20 tahun 2016. Kalau pelanggaran itu maksimal sampai 2 miliar denda, lebih ke denda dan nanti musyawarah ya. Jadi denda dulu terus nanti musyawarah. Biasanya pasti juga kalah, nanti kan mulai persidangan. Kayak yang lagi viral itu Ruben Onsu. Pernah makan kalau di Semarang kan ada itu ya, ayam geprek bensu ayam geprek bensu. Nah itu ada yang sama juga, tapi bukan ayam tapi IM bahasa Inggris. Ayam geprek bensu. Mereka kan ada sengketa merek di situ. Dan yang pada awalnya yang kalah malah siapa? Rubennya. Karena Ruben mengira bensu itu kan harusnya milik dia, karena secara terkenal kan sudah terkenal milik dia, tapi ternyata dijadikan merek oleh orang lain. Jadi di luar itu ya, di luar kasus Ruben Onsu itu, bahwa pendaftaran merek ini adalah memiliki prinsip first to file. Jadi misalkan saya jualan ayam geprek sausnya strawberry gitu ya Mbak ya, namanya yang unik lah, misalnya mungkin nama saya mereknya Chicken Strawberry, anggap saja gitu ya, Chicken Strawberry berkah gitu. Kemudian Mbak Lia melihat peluang itu, cabangnya di mana-mana, kok Bu Ella ternyata ditelusuri belum mendaftarkan. Jadi kita kalau sebelum mendaftarkan hak merek itu bisa lihat kok di databasenya Dirjen Kekayaan Intelektual, di website itu bisa. Oh ternyata belum mendaftarkan. Karena tadi prinsip first to file, Mbak Lia bisa loh mendaftarkan dulu merek saya. Setelah didaftarkan akan berproses ya, maksimal 6 bulan kalau tidak ada kendala. Itu nanti kalau sudah lolos, Mbak Lia yang mendapatkan sertifikatnya, saya yang kalah, saya bisa digugat sama Mbak Lia. Tapi dari etika bisnis ya itu kan tidak baik. Ada itikat tidak baik di situ, karena kita kalau berbisnis kan harus ada itikat baik. Apalagi ini di bulan Ramadan. Takjil-takjil yang dijual ini walaupun kan musiman gitu. Saya kalau di luar Ramadan nggak akan jualan, nggak apa-apa mau kembar-kembarin sama apa yang terkenal ya Mbak ya tadi, kayak mochi juga. Mochi. Kalau mochi itu Mbak terinspirasi boleh. Jadi banyak yang jualan mochi A, merek B, merek C gitu ya. Di setiap kecamatan ada berbagai macam UMKM. Bentuknya sama. Tapi yang kita fokuskan adalah merek yang menempel di kemasannya. Kalau sampai mereknya sama dengan brand besar yang sudah didaftarkan hak mereknya, itu masuknya pelanggaran. Gitu. Nggak usah sama persis gitu. Cuman mirip fontnya atau perpaduan warnanya sampai membingungkan konsumen. Nah, itu akan merugikan dan bisa digugat. Jadi terinspirasi boleh, melanggar jangan lah. Sayang banget loh di bulan Ramadan. Iya, sayang banget loh teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, supaya tidak terjebak dalam masalah hukum, khususnya ini terkait hak merek. Apa saran dari Bu Ella ini untuk para pelaku UMKM tajil agar tetap kreatif tapi aman secara hukum? Oke. Saran dari saya kalau mau mendaftarkan hak merek meskipun usaha kecil ya, karena teman saya usaha kecil pun juga dia mendaftarkan hak mereknya karena ternyata enak, banyak cabangnya, walaupun hanya di lingkup kota Semarang saja, dia hanya punya cabang di setiap kecamatan, namun ternyata ada yang menjiplak dan itu merugikan dia karena kualitasnya beda gitu ya, akhirnya pelanggannya turun. Caranya dari awal walaupun usaha kecil,
carilah nilai originalitasnya. Kemudian jangan pakai nama umum, sebenarnya seperti ST Indonesia tadi, tapi ST Indonesia memiliki ciri khas perbedaan. Kalau bisa dilihat nanti di websitenya ya, itu ada perbedaan, jadi dia lolos. Kemudian jangan sampai namanya itu, karena sekarang bahasa kita juga campur-campur ya, jangan sampai bahasanya itu melanggar Pancasila, melanggar tata bahasa budaya sosial dan lain sebagainya. Jangan sampai nyeleneh gitu bahasanya, itu nggak boleh, nanti tidak lolos. Kemudian jangan sampai jiplak sama persis dengan font yang sudah ada di brand merek. Dan terakhir tinggal dicek di database DJKI. Terima kasih Bu. Nah, menarik sekali kan teman-teman pembahasan kita tentang takjil di bulan Ramadan. Nah, ini buat teman-teman online nih, kreativitas dalam berbisnis khususnya UMKM di bulan Ramadan tetap harus dibarengi dengan kesadaran hukum agar usaha kalian bisa berkembang tanpa resiko di kemudian hari. Terima kasih kepada Bu Ella telah menyempatkan waktunya podcast ke sini. Dengan senang hati. Iya, nah ngomong tentang hukum nih, kepada teman-teman online, jangan ragu, jangan bimbang. Kalian kalau ingin berkuliah, kuliah di S1 atau S2 hukum di Undaris. Jangan lupa ya, nanti kalau kalian sudah lulus SMA, MA, SMK, jangan lupa berkuliah di Undaris, oke? Oke, nah saya sebagai host pamit undur diri. Sebelumnya saya goodbye dulu Bu kepada teman-teman online. Bareng-bareng nih? Ya, bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.